malam kami itu kuliah, kalau kuliah malam belum puasa tetap masuk, jadi digantikan subuh, habis sembahyang subuh kira-kira jam setengah 6 itu sudah masuk kuliah. Jadi ada lelah lah. Mau lelah itu pasti lelah, karena biasanya kita kan habis sembahyang subuh paling ada guring setempat dulu, dia langsung ke kampus kuliah, menuntut ilmu. Untuk ibadah puasa itu tidak mengganggu untuk perkuliahan, malah terasa tidak merasa lapar saat kita kuliah. Lebih tenang karena tidak memikirkan urusan makan. Kalau lagi libur diisi hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana syahras siyam lil mu'minin wa anzalal furqan hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kita sudah berada dan dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran, bulan yang diwajibkan pada siang hari berpuasa, disunatkan pada malam hari untuk melaksanakan ibadah-ibadah, sholat tarawih, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bulan yang dibukakan lebar-lebar pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Bulan yang dibelenggu syaitan-syaitan. Dari kebaikan bulan ini sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga kata Nabi SAW, apabila orang keluar dari bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikannya, maka orang itu adalah sungguh-sungguh sangat merugi. Topik kita hari ini adalah puasa di kalangan anak kuliahan atau anak muda. Tentu saja puasa itu diwajibkan kepada semuanya, ya, kepada orang-orang yang beriman. Nah, di antaranya ada anak muda. Saya kira perlu untuk disampaikan hal-hal yang perlu diwaspadai bagi anak kuliahan ataupun anak muda di dalam melaksanakan puasa ini, agar nilai puasa yang kita lakukan betul-betul bermakna. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amal bih, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang berpuasa tetapi tidak bisa menjaga dirinya dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, maka ibadah puasanya tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai anak kuliahan, tentu saja anak muda, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai di dalam atau pada saat berpuasa. Di antaranya adalah kena anak muda, ya, yaitu misalnya pacaran. Nah, pacaran sudah menjadi naluri atau fitrah antara laki-laki dan perempuan, itu mempunyai kesenangan, ketertarikan dengan lawan jenisnya. Nah, maka orang mengenal ada istilah pacaran. Nah, pada saat berpuasa ini tentu saja adalah sesuatu yang harus perlu diwaspadai. Bukan berarti nanti di luar puasa ini dibolehkan. Nah, tentu saja di luar puasa juga, tetapi terlebih-lebih pada saat puasa. Nah, mungkin kita dipanggil, oh ya, karena kita mungkin tertarik dan senang dengan si A atau si B, kemudian kita menelpon, membangunkan sahur, mengingatkan dia untuk zikir, puasa dan lain sebagainya. Oke, tidak ada masalah.
Tapi mungkin nanti pada saat berpuasa barangkali ada kesempatan jalan bersama, JJS, jalan-jalan sore, kemudian duduk bersama. Nah, ini tentu harus terkendali dengan sebenar-benarnya. Ini sesuatu yang harus diwaspadai. Kemudian yang berhubungan dengan lidah misalnya, ya. Nah, karena kita kuliah, kita bertemu, berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, mungkin tanpa terasa lidah kita mengatakan sesuatu yang tidak baik, mungkin berbohong, berdusta, mungkin juga kita gosip, dalam istilah agama ghibah, membicarakan aib orang lain. Nah, ini mengurangi ataupun bahkan menghilangkan nilai puasa kita tadi. Siapa yang berpuasa tetapi tidak bisa meninggalkan qauluz zur, perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia, tidak ada nilai puasanya. Nah, ghibah ini hati-hati ya. Karena kita kuliah, kita selalu berinteraksi dengan teman-teman kita. Kemudian juga karena sekarang ini eranya medsos, eranya milenial. Ini dalam konteks membuang-buang waktu. Wah, supaya waktu berjalan dengan cepat. Nah, dalam puasa seharusnya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, puasa menahan diri makan, minum, perkataan dan seterusnya. Kemudian kita isi dengan mungkin membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian ada juga yang membuang-buang waktu. Nah, membuang waktu misalnya ya sekarang ini ada HP dan lain-lain. Nah, mungkin saja di situ bisa membaca, bisa belajar, tetapi kadang-kadang karena namanya HP mungkin terbuka konten-konten yang sebenarnya tidak baik. Nah, ini tentu mengurangi nilai puasa kita. Nah, selain itu barangkali tidur. Nah, tidur ya. Pada saat ada yang tidur saja kerjaannya, kenapa tidur katanya? Ini kan ada hadis ya, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Betul, tetapi kalau tidur saja kerjaannya, apalagi misalnya habis sholat subuh, bukan habis sholat subuh, habis sahur tidur, karena sahurnya mungkin kemalaman, lalu tidur lupa sholat subuh. Nah, padahal sholat subuh adalah kewajiban. Nah, ini beberapa diantaranya ya yang perlu diingatkan bagi anak muda ataupun anak kuliahan. Mudah-mudahan puasa yang dilakukan adalah puasa yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjalankan puasa, sehat selalu, dan mudah-mudahan puasa kita ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik, pribadi yang sukses dalam kehidupan, sehingga bisa menjadi contoh bagi tentu saja saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan itu tentu saja sangat bermanfaat bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.